Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini saya lagi berada di tempat kediamannya sang master dari perguruan silat tradisional. Dalam hal ini adalah Balaba atau Sangkapura. Jadi di sini tujuan saya ingin bincang-bincang dengan beliau ini tentang masalah seputar dari pencak silat Balaba atau Sangkapura. Oke para sahabat, mari kita simak ulasan. Nggak pada pegawai Darfemis apa? Jadi sebelumnya kita tarik kopi dulu. Alhamdulillah sudah pada ngopi. Jadi saat ini saya akan bincang-bincang dengan. Jadi begini Pak, kan banyak sekali perbedaan silat di Perbedaan pendapat di dalam pencak silat ini khusus yaitu silat-silat tradisional. Kalau silat-silat yang sudah masuk di keanggotaan IPSI itu ya itu kan sudah memang pada terkenal semua. Jadi di sini kebanyakan pendapat bahwa kok silat Balaba ini seperti ini, atau silat Sangkapura ini kok seperti ini, atau silat Liangke ini kok seperti ini modelnya. Tuh bagaimana sebenarnya Pak dasarnya? Kenapa banyak orang yang mengatakan seperti itu? Bisa diuraikan sedikit mungkin supaya para sahabat-sahabat yang menonton bisa memahami. Sedikit uraiannya begini. Sebenarnya dari permasalahan keyakinan itu versi. Setiap manusia itu kan ada masanya, dan setiap masa itu ada manusianya. Dulu sekarang tidak sama. Saya masih teringat, kalau saya tidak salah sekitar tahun 1982 di kampung itu khususnya Mawasangka masih rame-ramenya perguruan Balaba Sangkapura. Jadi ada yang mengatakan saya tidak mau belajar Balaba, saya mau belajar Sangkapura. Sesungguhnya kan Singapura, tapi dibawa dengan bahasa Buton asli disebut Sangkapura. Saya tidak mau belajar Balaba, saya harus belajar Sangkapura. Ada juga yang mengatakan saya tidak mau belajar Sangkapura, saya harus belajar Balaba. Jelas bagi orang awam kaget. Dia tetap mengadakan studi banding. Balaba dan Sangkapura itu persamaannya apa? Perbedaannya juga apa? Iya. Asal usul silat ini memang Singapura, Sangkapura. Setelah diperagakan, itulah Balaba. Tapi ada orang mengatakan Sangkapura itu gerakannya bukan hanya tangan, termasuk kaki. Artinya perpaduan tangan dengan kaki. Jadi perbedaannya, kalau Balaba hanya tangan yang bergerak, kaki tidak digerakkan. Saya sebagai biasa orang awam, saya punya analisa. Kenapa dikatakan silat? Balaba silat, Sangkapura juga silat. Sedangkan silat itu dasarnya adalah pembelaan. Tidak menutup kemungkinan kalau ada serangan hanya kaki yang bergerak atau hanya tangan.
Tidak menutup kemungkinan. Jelas dua-duanya. Mungkin serangan atas ya bisa diambil dengan tangan, serangan bawah mungkin bisa diambil kaki. Terserah bagaimana warna serangan itu, bagaimana cara mengambilnya. Jadi pada kesimpulannya, balaba sangkapura itu sama. Sama. Adalah gerakan. Menyerang, menipis, mengambil atau menangkap. Baik sangkapura maupun balaba sama. Yang menjadi kendala di sini karena ada istilah-istilah. Filosofinya begini. Dari awal setelah saya penuh penyelidikan, dari awal ada seorang guru ada di Mausangga itu, tapi mungkin sudah almarhum, namanya Laka Faruk. Saya pernah selidiki hal itu. Kenapa ada yang mengatakan sebenarnya aslinya bukan sangkapura, aslinya itu balaba? Saya bertanya kepada beliau, kenapa ada bahasa balaba? Ternyata balaba itu filosofinya, kalau dia tidak digerakkan, ya, istilahnya orang itu penyabar, diapain saja itu tidak mau terima, tidak mau merespon, maka segala sesuatu itu tidak akan terjadi musibah atau bala. Artinya dari kalimat nama balaba ini? Iya, balaba. Karena sebelum balaba sebenarnya laba-laba. Laba-laba. Sebelum kali bahasa balaba itu yang timbul mula-mulanya itu laba-laba. Laba-laba kalau bahasa Mausangga, bahasa betulnya kan kababa. Nah, laba-laba ini tidak sama seperti hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan lain itu kalau dia mencari makan, mencari kehidupannya, dia tinggalkan sarangnya. Masuk gua, masuk lorong, masuk di mana-mana, dia cari kehidupannya. Kalau laba-laba ini, dia hanya memasang jaring. Memasang jaring, kemudian dia tinggal di tengah-tengah. Dia tidak bergerak. Kapan terjaring, berarti sudah itu makanannya. Itu balaba? Itu balaba. Terusnya begitu itu. Nah, karena sama-sama silat, ada yang berprinsip bahwa asal usul silat itu adalah Sangkapura atau Singapura. Ada juga versi yang mengatakan bahwa seperti bahan faktor. Nah, soalnya kalau kita berbicara tentang asal usul itu tuh sampai sekarang juga tidak ada yang tahu. Berarti saya tertarik tadi Pak dengan kalimat bahwa sebelum balaba adalah laba-laba. Laba-laba. Jadi kalau seandainya kita artikan di dalam filosofi bela diri, laba-laba ini kan tidak bergerak, artinya dia membentuk sebuah rumah tersendiri ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau seandainya di dalam segi bela diri balabanya, artinya begini, kalau seandainya orang itu diam, misalkan nih, artinya diam, seperti duduk seperti ini. Terus ada serangan misalnya tiba-tiba, iya. Itu boleh saja langsung bergerak. Boleh saja ada refleks atau apa segala macam. Ya boleh. Karena yang kita petik dari laba-laba tadi ya. Dia dasarnya kan dia ini, dia kan bukan mencari lawan ini. Bukan mencari lawan. Bukan mencari lawan. Dia ini mencari kehidupan. Artinya dia mau sarang jaring ini jangan sampai ada hewan yang lewat. Yang lewat. Kalau dia mengganggu, yang mungkin lain kita tidak tahu wallahu alam. Tapi kalau sudah terjaring, tetap dia sudah masuk perangkap daripada sudah termasuk jatahnya. Jadi dia istilahnya menyendiri. Ilmu sipu diri, dia tidak mau kepada orang banyak atau berada di tengah-tengah umum. Ya karena banyaknya ilmu dengan perkembangan sekarang ini, apalagi sudah dipentaskan. Jadi saya potong kalimatnya. Untuk pencak silat balaba ini apakah sudah masuk di dalam naungan IPSI?
sampai dengan saat ini atau bagaimana Pak? Ya sudah termasuk. Sudah termasuk? Masuk. Sudah termasuk. Termasuk dia menangis, mungkin cara memukul, sudah termasuk. Sudah masuk di dalam undang-undang IPSI ya? Iya. Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia? Sudah masuk. Sudah masuk ya? Baik tangan maupun kaki. Segala gerak tubuh itu sudah masuk. Sudah masuk. Setelah saya pelajari. Makanya saya begini. Artinya begini, masuk di sini artinya resmi sudah, artinya sudah terbuka, sudah ada nama perguruan balaba di dalam naungan IPSI. Kira-kira. IPSI, semua IPSI yang berada di Indonesia ini kan saya kira sudah tercatat itu. Termasuk di mana? Di SMP atau di SMK ini? Ada perguruan silat itu. Tapi namanya balaba. Bukan, namanya IPSI. Yang saya maksud di sini Pak, Tapi perguruan bahwa isi adalah balaba. ya, isi balaba itu ada di IPSI. Ada di IPSI. Namanya bukan balaba. Namanya bukan balaba. Karena saya Tapi diganti. Saya sudah utarakan tadi itu. Ini bahasa budaya, Budaya. Iya, iya, iya. istilah. Istilah sekarang kan, istilah sekarang seperti kampusan itu. Katakanlah ada orang yang pacaran. Pacaran. Kemudian pergi di tempat gelap. Istilah sekarang itu, kompa-kompa. Mana ada kompa-kompa kan? Jadi ini istilah bahasa di Istilah bahasa pasaran. pasaran. Tapi ada orang mengatakan ada benarnya. Ada mengatakan itu dongeng. Tapi namanya sudah membudaya. Permainannya ada balaba. Dan berarti sudah itu balaba. Adapun dia berkembang. Kan setiap kampung itu kan permainannya lain. Seperti di Guri setelah salah itu liangke. Liangke. Kalau di Bakatobisana itu kontau.